Selamat datang. Boleh saya nyalakan ini? Mungkin. Baiklah. Apakah orang-orang di belakang bisa mendengar? Apakah kalian bisa mendengar saya? Apakah mikrofonnya menyala? Tidak. Mungkin Anda bisa meminta mereka untuk menyalakannya. Mungkin kita bisa mendapatkan auditorium yang lebih besar. Ah, ini dia. Baiklah, mungkin kita bisa mendapatkan auditorium yang lebih besar. Kita lihat saja nanti. Jadi, selamat datang di CS 183B. Saya Sam Alman. Saya Presiden Y Combinator. 9 tahun lalu, saya adalah mahasiswa Stanford dan kemudian saya keluar untuk memulai perusahaan dan kemudian saya menjadi investor selama beberapa tahun terakhir. Jadi di YCM, kami telah mengajarkan orang-orang cara memulai perusahaan rintisan selama 9 tahun. Sebagian besarnya sangat praktis dan khusus untuk perusahaan rintisan, tetapi 30%-nya cukup dapat diterapkan secara umum. Jadi kami pikir kami dapat mengajarkan 30% itu di kelas ini. Dan meskipun itu baru 30% dari jalan yang ditempuh, semoga itu masih sangat membantu. Kami telah mengajarkan banyak hal ini di YC. Namun, semuanya tidak resmi. Dan ini adalah pertama kalinya banyak hal yang kami ajarkan di YC akan resmi. Jadi, kami telah mengundang beberapa pembicara terbaik kami untuk datang dan memberikan ceramah yang sama seperti yang mereka berikan di YC. Kami kini telah mendanai 720 perusahaan. Jadi, kami cukup yakin bahwa banyak dari nasihat ini cukup bagus. Kami belum dapat mendanai setiap perusahaan rintisan, tetapi kami berharap dapat memberikan nasihat ini secara umum. Pembicara tamu akan mengajar 17 dari 20 kelas. Saya hanya mengajar 3. Jika menghitung YC sendiri, setiap pembicara tamu telah terlibat dalam pendirian perusahaan bernilai lebih dari 1 miliar dolar. Jadi, nasihatnya tidak boleh terlalu teoretis. Semuanya berasal dari orang-orang yang telah melakukannya. Semua nasihat di kelas ini ditujukan bagi orang-orang yang memulai bisnis dengan tujuan untuk berkembang pesat dan akhirnya membangun perusahaan yang sangat besar. Banyak di antaranya tidak berlaku dalam kasus lain dan saya ingin memperingatkan orang-orang di awal bahwa jika Anda mencoba dan melakukan hal-hal ini di banyak perusahaan besar atau non-startup, itu tidak akan berhasil. Itu seharusnya tetap menarik. Saya benar-benar berpikir bahwa startup adalah cara masa depan dan ada baiknya mencoba memahaminya. Namun, startup sangat berbeda dari perusahaan pada umumnya. Jadi, selama hari ini dan Kamis, saya akan mencoba memberikan gambaran umum tentang 4 area yang perlu Anda kuasai untuk memaksimalkan peluang Anda untuk sukses di startup. Kemudian, selama kursus, para pembicara tamu akan membahas semua ini secara lebih rinci. Jadi, keempat area tersebut, Anda memerlukan ide hebat, produk hebat, tim hebat, dan eksekusi hebat. Ini agak tumpang tindih, tetapi saya harus membicarakannya secara terpisah agar masuk akal. Anda mungkin tetap gagal. Hasilnya adalah sesuatu seperti ide, waktu produk, waktu eksekusi, waktu tim, keberuntungan, di mana keberuntungan adalah angka acak antara 0 dan 10.000. Ya, kira-kira sebanyak itu. Namun, jika Anda benar-benar ahli dalam keempat area yang dapat Anda kendalikan, Anda memiliki peluang bagus untuk meraih kesuksesan. Salah satu hal yang menarik tentang perusahaan rintisan adalah persaingannya yang sangat seimbang. Muda dan tidak berpengalaman, Anda bisa melakukannya. Tua dan sangat berpengalaman, Anda juga bisa melakukannya. Dan salah satu hal yang sangat saya sukai tentang perusahaan rintisan adalah beberapa hal yang buruk dalam situasi kerja lainnya, seperti menjadi miskin dan tidak dikenal, sebenarnya merupakan aset besar dalam hal memulai perusahaan rintisan. Sebelum kita membahas caranya, saya ingin berbicara tentang mengapa Anda harus memulai perusahaan rintisan. Saya agak ragu untuk mengikuti kelas ini karena Anda tidak boleh memulai perusahaan rintisan hanya karena ingin melakukannya. Ada cara yang jauh lebih mudah untuk menjadi kaya dan setiap orang yang memulai perusahaan rintisan selalu berkata bahwa mereka tidak dapat membayangkan betapa sulit dan menyakitkannya hal itu. Anda hanya boleh memulai perusahaan rintisan jika Anda merasa terdorong oleh masalah tertentu dan Anda berpikir bahwa memulai perusahaan adalah cara terbaik untuk menyelesaikannya. Gairah khusus harus didahulukan dan perusahaan rintisan itu kemudian. Faktanya, semua kesuksesan besar yang kami raih di YC mengikuti hal ini. Jadi, untuk paruh kedua kuliah hari ini, Dustin Moskovitz, salah satu pendiri Facebook dan Asana, akan mengambil alih dan berbicara tentang alasan memulai perusahaan rintisan. Kami sangat terkejut dengan banyaknya perhatian yang didapat kelas ini sehingga kami ingin memastikan bahwa kami menghabiskan banyak waktu untuk membahas alasannya. Oke. Jadi yang pertama dari 4 area, ide yang bagus. Dalam beberapa tahun terakhir, menjadi populer untuk mengatakan bahwa ide itu tidak penting. Faktanya, menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan ide untuk perusahaan rintisan itu hampir tidak keren. Anda hanya harus memulai, melemparkan berbagai hal ke dinding, melihat apa yang menempel, dan bahkan tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan apakah itu akan berharga, apakah itu berhasil. Dan perubahan seharusnya menjadi hal yang hebat. Semakin banyak perubahan, semakin baik. Jadi, ini tidak sepenuhnya salah. Segala sesuatunya berkembang dengan cara yang sulit diprediksi. Dan ada batasan seberapa banyak yang dapat Anda ketahui tanpa benar-benar memberikan produk ke tangan pengguna. Nah, eksekusi yang hebat setidaknya 10 kali lebih penting dan 100 kali lebih sulit daripada ide yang bagus. Namun, pendulumnya telah berayun keluar jalur di sini. Ide yang buruk tetaplah buruk, dan dunia yang senang berputar arah seperti yang kita alami saat ini terasa sangat tidak optimal. Eksekusi yang hebat terhadap ide yang buruk tidak akan membawa Anda kemanapun. Tentu saja ada pengecualian, tetapi sebagian besar perusahaan hebat dimulai dengan ide yang hebat, bukan berputar arah. Jika Anda melihat berputar arah yang sukses, itu hampir selalu merupakan berputar arah ke sesuatu yang diinginkan oleh pendirinya sendiri, bukan ide acak yang dibuat-buat. Airbnb muncul karena Brian Chesky tidak dapat membayar sewa,
tetapi dia memiliki ruang kosong. Namun, secara umum, jika Anda melihat rekam jejak berputar arah, mereka tidak menjadi perusahaan besar. Saya sendiri dulu percaya bahwa ide tidak terlalu penting, tapi saya sangat yakin itu salah. Sekarang, definisi ide sebagaimana kita bicarakan sangat luas. Itu mencakup ukuran dan pertumbuhan pasar, strategi pertumbuhan perusahaan, strategi pertahanan, dan seterusnya. Ketika mengevaluasi sebuah ide, Anda perlu memikirkan semua hal ini, bukan hanya produknya. Jika berhasil, Anda akan mengerjakannya selama 10 tahun. Jadi, ada baiknya meluangkan waktu di awal untuk memikirkan nilai jangka panjang dan pembelaan bisnis. Meskipun rencana itu sendiri tidak ada gunanya, latihan perencanaan benar-benar berharga dan sama sekali tidak ada di sebagian besar perusahaan rintisan saat ini. Pemikiran jangka panjang sangat langka dimanapun, tetapi terutama di perusahaan rintisan sehingga akan menjadi keuntungan besar jika Anda melakukannya. Ingatlah bahwa ide tersebut akan berkembang dan menjadi lebih ambisius seiring berjalannya waktu. Anda tentu tidak perlu memikirkan semuanya dalam perjalanan dari sini hingga mendominasi dunia, tetapi Anda benar-benar menginginkan inti yang bagus untuk memulai. Anda menginginkan sesuatu yang dapat berkembang dengan cara yang menarik. Saat memikirkan ide, hal lain yang sering salah dilakukan oleh para pendiri muda adalah bahwa suatu hari nanti Anda perlu membangun bisnis yang sulit ditiru. Ini adalah bagian penting dari ide yang bagus. Saya ingin menegaskan hal ini lagi karena ini sangat penting. Ide harus didahulukan, baru kemudian startup. Tunggu hingga Anda menemukan ide yang ingin Anda eksplorasi sebelum memulai startup. Ini juga cara untuk memilih di antara banyak ide. Jika Anda memiliki beberapa ide yang semuanya tampak cukup bagus, kerjakan satu ide yang paling sering Anda pikirkan saat Anda tidak sedang memikirkan pekerjaan. Namun, kami mendengar berulang kali dari para pendiri bahwa mereka berharap mereka menunggu untuk memulai startup hingga mereka menemukan ide yang sangat mereka sukai. Cara lain untuk melihat hal ini adalah bahwa perusahaan terbaik hampir selalu berorientasi pada misi. Sulit untuk mendapatkan sekelompok besar orang ke tingkat fokus dan produktivitas ekstrim yang Anda butuhkan agar startup berhasil kecuali perusahaan tersebut terasa seperti misi yang penting. Dan biasanya sangat sulit untuk mendapatkannya tanpa ide pendirian yang hebat. Keuntungan terkait dari ide yang berorientasi pada misi adalah Anda sendiri akan mendedikasikan diri untuk ide-ide tersebut. Butuh waktu bertahun-tahun, biasanya 1 dekade, untuk menciptakan startup yang hebat. Jika Anda tidak mencintai dan percaya pada apa yang Anda bangun, Anda mungkin akan menyerah di suatu titik di sepanjang jalan. Tidak ada cara yang saya tahu untuk melewati kesulitan membangun perusahaan rintisan tanpa keyakinan bahwa misi itu penting. Banyak pendiri, terutama mahasiswa, percaya bahwa perusahaan rintisan mereka hanya akan memakan waktu 2 atau 3 tahun dan setelah itu mereka akan mengerjakan apa yang benar-benar mereka sukai. Itu hampir tidak pernah berhasil. Perusahaan rintisan yang baik biasanya memakan waktu 10 tahun. Keuntungan ketiga dari perusahaan yang berorientasi pada misi adalah orang-orang di luar perusahaan lebih bersedia membantu Anda. Anda akan mendapatkan lebih banyak dukungan pada proyek penting yang sulit daripada proyek turunan. Dalam hal memulai perusahaan rintisan, dalam banyak hal, lebih mudah untuk memulai perusahaan rintisan yang sulit daripada perusahaan rintisan yang mudah. Ini adalah salah satu hal yang berlawanan dengan intuisi yang membutuhkan waktu lama untuk dipahami orang. Sulit untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya menjadi berorientasi pada misi, jadi saya ingin menekankannya untuk terakhir kalinya. Perusahaan turunan, perusahaan yang meniru ide yang sudah ada dengan sedikit wawasan baru, tidak membuat orang bersemangat, dan tidak memaksa tim untuk bekerja cukup keras agar berhasil. Paul Graham akan berbicara tentang cara mendapatkan ide perusahaan rintisan minggu depan. Itu adalah sesuatu yang banyak pendiri perjuangkan, tetapi itu adalah sesuatu yang saya yakini dapat Anda kuasai dengan lebih baik dengan latihan, dan itu pasti layak untuk dicoba agar menjadi lebih baik. Bagian tersulit dalam menghasilkan ide-ide hebat adalah bahwa ide-ide terbaik seringkali tampak buruk pada awalnya. Mesin pencari ke-13 dan tanpa semua fitur portal web, kebanyakan orang menganggapnya tidak ada gunanya. Pencarian dilakukan dan bagaimanapun, itu tidak terlalu penting. Portal tempat nilainya berada. Jejaring sosial ke-10 dan terbatas hanya untuk mahasiswa tanpa uang. Juga buruk, MySpace telah menang dan siapa yang menginginkan mahasiswa sebagai pelanggan, atau cara untuk tinggal di sofa orang asing. Kedengarannya buruk secara keseluruhan. Semua ini terdengar sangat buruk tetapi ternyata bagus. Jika kedengarannya sangat bagus, akan ada terlalu banyak orang yang mengerjakannya. Seperti yang akan dibahas Peter Thiel di kelas kelima, Anda menginginkan sebuah ide yang berubah menjadi monopoli. Tetapi Anda tidak bisa langsung memonopoli pasar yang besar. Terlalu banyak persaingan untuk itu. Anda harus menemukan pasar kecil tempat Anda bisa memonopoli dan kemudian berkembang dengan cepat. Inilah sebabnya mengapa beberapa ide startup yang hebat terlihat sangat buruk di awal. Akan lebih baik jika Anda dapat mengatakan sesuatu seperti, saat ini hanya sebagian kecil pengguna yang akan menggunakan produk saya, tetapi saya akan mendapatkan semuanya. Dan di masa mendatang, hampir semua orang akan menggunakan produk saya. Petik 2. Ini adalah tema yang akan sering muncul. Anda perlu keyakinan pada keyakinan Anda sendiri dan kemauan untuk mengabaikan kritik orang lain. Bagian yang sulit adalah garis yang sangat tipis. Ada yang benar di satu sisi dan gila di sisi lain. Namun perlu diingat bahwa jika Anda menemukan ide yang hebat, kebanyakan orang akan menganggapnya buruk. Anda harus senang tentang itu. Artinya mereka tidak akan bersaing dengan Anda. Ini juga alasan mengapa biasanya tidak berbahaya untuk memberitahu orang lain tentang ide Anda. Ide yang benar-benar bagus tidak terdengar seperti layak untuk dicuri. Anda
menginginkan sebuah ide yang dapat Anda katakan, saya tahu ini kedengarannya seperti ide yang buruk, tetapi inilah alasan spesifik mengapa ini sebenarnya ide yang hebat. Anda ingin terdengar gila, tetapi Anda ingin benar-benar benar. Dan Anda menginginkan sebuah ide yang tidak banyak orang lain yang mengerjakannya. Dan tidak apa-apa jika awalnya tidak terdengar hebat. Kesalahan umum di antara para pendiri, terutama pendiri pertama kali, adalah mereka berpikir bahwa versi pertama dari produk mereka, versi pertama dari ide mereka harus terdengar sangat hebat, tetapi sebenarnya tidak. Ide tersebut harus mengambil alih pasar tertentu yang kecil dan berkembang dari sana. Begitulah cara sebagian besar perusahaan hebat memulai. Tidak populer, tetapi benar. Itulah yang Anda tuju. Anda menginginkan sesuatu yang terdengar seperti ide yang buruk, tetapi merupakan ide yang bagus. Anda juga benar-benar ingin meluangkan waktu untuk memikirkan bagaimana pasar akan berkembang. Anda membutuhkan pasar yang akan menjadi besar dalam 10 tahun. Sebagian besar investor terobsesi dengan ukuran pasar saat ini dan mereka sama sekali tidak memikirkan bagaimana pasar akan berkembang. Faktanya, menurut saya ini adalah salah satu kesalahan sistemik terbesar yang dilakukan investor. Mereka hanya memikirkan pertumbuhan perusahaan rintisan itu sendiri. Mereka tidak memikirkan pertumbuhan pasar. Saya lebih peduli dengan tingkat pertumbuhan pasar daripada ukurannya saat ini. Dan saya juga peduli jika ada alasan mengapa pasar akan mencapai titik puncaknya. Anda harus memikirkan hal ini. Saya lebih suka berinvestasi di perusahaan yang mengincar pasar kecil tetapi berkembang pesat daripada pasar besar tetapi tumbuh lambat. Salah satu keuntungan besar dari pasar semacam ini, pasar kecil tetapi berkembang pesat ini adalah bahwa pelanggan biasanya sangat membutuhkan solusi dan mereka akan menerima produk yang tidak sempurna tetapi berkembang pesat. Dan keuntungan besar menjadi seorang pelajar, salah satu dari dua keuntungan terbesar, adalah Anda mungkin memiliki intuisi yang lebih baik tentang pasar mana yang kemungkinan akan mulai tumbuh pesat daripada orang yang lebih tua. Hal lain yang biasanya tidak dipahami oleh para pelajar atau setidaknya butuh waktu lama. Anda tidak dapat menciptakan pasar yang tidak ingin ada. Anda pada dasarnya dapat mengubah segalanya dalam sebuah perusahaan rintisan kecuali pasar. Jadi, Anda harus benar-benar berpikir untuk memastikan atau setidaknya seyakin mungkin bahwa pasar yang Anda tuju akan tumbuh dan ada di sana. Ada banyak cara berbeda untuk membicarakan jenis pasar yang tepat. Misalnya, mengikuti arus orang lain atau menaiki lift atau menjadi bagian dari suatu gerakan. Namun, semua ini hanyalah cara untuk mengatakan bahwa Anda menginginkan pasar yang akan tumbuh dengan sangat cepat. Mungkin hari ini tampak kecil, mungkin hari ini kecil, tetapi Anda tahu, dan orang lain tidak tahu bahwa pasar itu akan tumbuh dengan sangat cepat. Jadi, pikirkan di mana ini terjadi di dunia. Anda memerlukan semacam angin penolong untuk membuat perusahaan rintisan sukses. Hal yang menarik adalah mungkin ada lebih banyak angin penolong sekarang daripada sebelumnya. Seperti yang dikatakan Mark Andre, perangkat lunak menguasai dunia. Itu ada di mana-mana. Ada begitu banyak ide hebat di luar sana. Dan Anda hanya perlu memilih satu dan menemukan satu yang benar-benar Anda pedulikan. Versi lain dari ini yang mengarah ke ide yang sama adalah pertanyaan terkenal si Kua. Mengapa sekarang? Mengapa sekarang saat yang tepat untuk ide khusus ini dan untuk memulai perusahaan khusus ini? Mengapa tidak bisa dilakukan 2 tahun yang lalu? Dan mengapa 2 tahun ke depan akan terlambat? Bagi perusahaan rintisan paling sukses yang pernah kami tangani, mereka semua punya ide hebat. Jawaban hebat untuk pertanyaan ini. Dan jika tidak, Anda setidaknya harus agak curiga tentang hal itu. Secara umum, yang terbaik adalah jika Anda membangun sesuatu yang Anda sendiri butuhkan. Anda akan memahaminya jauh lebih baik daripada jika Anda harus memahaminya dengan berbicara kepada pelanggan untuk membangun versi pertama. Jika Anda tidak membutuhkannya sendiri dan Anda membangun sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sadarilah bahwa Anda berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dan dekati pelanggan Anda. Cobalah untuk bekerja di kantor mereka jika Anda bisa, dan jika tidak, bicaralah dengan mereka beberapa kali sehari. Hal lain yang agak berlawanan dengan intuisi tentang ide perusahaan rintisan yang bagus adalah bahwa ide tersebut hampir selalu sangat mudah dijelaskan dan sangat mudah dipahami. Jika butuh lebih dari satu kalimat untuk menjelaskan apa yang Anda lakukan, itu hampir selalu merupakan tanda bahwa itu terlalu rumit. Itu harus berupa visi yang diartikulasikan dengan jelas dengan sedikit kata. Dan ide-ide terbaik biasanya sangat berbeda dari perusahaan yang sudah ada dalam satu hal penting, seperti Google sebagai mesin pencari yang bekerja dengan sangat baik dan tidak ada hal lain dari portal atau yang benar-benar baru seperti SpaceX. Perusahaan manapun yang merupakan tiruan dari sesuatu yang lain yang sudah ada dengan beberapa pembeda kecil atau buatan seperti kita akan menjadi X dengan desain yang indah atau kita akan menjadi Y untuk orang-orang yang lebih menyukai anggur merah, itu biasanya gagal. Jadi seperti yang saya sebutkan, salah satu hal hebat tentang menjadi seorang pelajar adalah Anda memiliki perspektif yang sangat baik tentang teknologi baru dan belajar untuk menjadi ahli dalam memiliki ide-ide baru membutuhkan waktu yang lama. Jadi mulailah mengerjakannya sekarang. Itu adalah satu hal yang kami dengar dari orang-orang sepanjang waktu yang mereka harap telah mereka lakukan lebih banyak ketika mereka masih menjadi pelajar. Yang lainnya adalah bertemu dengan calon pendiri bersama. Nah, Anda tidak tahu seberapa bagus lingkungan yang Anda tempati saat ini untuk bertemu orang-orang yang dapat Anda ajak memulai perusahaan di kemudian hari. Dan satu hal yang selalu kami sampaikan kepada mahasiswa lebih penting daripada memulai perusahaan rintisan tertentu adalah mengenal banyak calon pendiri bersama.
Jadi, saya ingin mengakhiri bagian pembicaraan saya ini dengan kutipan dari 50 sen. Ini adalah kutipan ketika ia ditanya tentang vitamin water. Saya tidak akan membacanya, kutipan itu ada di sana. Tapi kutipan ini tentang pentingnya memikirkan apa yang diinginkan pelanggan dan permintaan pasar. Kebanyakan orang tidak melakukan ini, terutama kebanyakan mahasiswa. Jika Anda dapat melakukan satu hal ini, jika Anda dapat belajar untuk memikirkan pasar terlebih dahulu, Anda akan memiliki keunggulan besar dibandingkan kebanyakan orang yang memulai perusahaan rintisan. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin paling sering kami lihat salah dengan aplikasi Y Combinator, yaitu orang-orang tidak memikirkan pasar terlebih dahulu dan apa yang diinginkan orang terlebih dahulu. Jadi untuk bagian selanjutnya, saya akan membahas tentang membangun produk yang hebat. Di sini, saya akan menggunakan definisi produk yang sangat luas. Definisi ini mencakup dukungan pelanggan dan hak cipta yang menjelaskan produk. Segala hal yang terlibat dalam interaksi pelanggan dengan apa yang Anda bangun dari mereka. Untuk membangun perusahaan yang benar-benar hebat, pertama-tama Anda harus mengubah ide hebat menjadi produk hebat. Ini sangat sulit, tetapi sangat penting. Dan untungnya, ini cukup menyenangkan. Meskipun produk hebat selalu baru bagi dunia dan sulit memberi Anda saran tentang apa yang harus dibuat, ada cukup banyak kesamaan yang dapat kami berikan kepada Anda banyak saran tentang cara membuatnya. Salah satu tugas terpenting bagi seorang pendiri adalah memastikan bahwa perusahaan membangun produk yang hebat. Sebelum Anda membangun produk yang hebat, hampir tidak ada hal lain yang penting. Ketika pendiri perusahaan rintisan yang benar-benar sukses menceritakan kisah masa-masa awal mereka, hampir selalu mereka duduk di depan komputer mengerjakan produk mereka atau berbicara dengan pelanggan mereka. Hampir selalu seperti itu, mereka tidak melakukan banyak hal lain dan Anda harus sangat skeptis jika alokasi waktu Anda jauh berbeda. Sebagian besar masalah lain yang coba dipecahkan oleh para pendiri, seperti mengumpulkan uang, mendapatkan lebih banyak pers, merekrut, pengembangan bisnis, akan jauh lebih mudah jika Anda memiliki produk yang hebat. Sangat penting untuk mengurus itu terlebih dahulu. Langkah pertama adalah membangun sesuatu yang disukai pengguna. Di EC, kami memberitahu para pendiri untuk mengerjakan produk mereka, berbicara dengan pengguna, berolahraga, makan, dan tidur, dan tidak banyak lagi. Semua hal lain yang baru saja saya sebutkan, PR, konferensi, merekrut penasihat, melakukan kemitraan, Anda harus mengabaikan semua itu dan hanya membangun produk lalu membuatnya sebaik mungkin dengan berbicara dengan pengguna Anda. Tugas Anda adalah membangun sesuatu yang disukai pengguna. Sangat sedikit perusahaan yang menjadi sangat sukses tanpa terlebih dahulu melakukan ini. Banyak perusahaan rintisan yang bagus di atas kertas gagal karena mereka hanya membuat sesuatu yang disukai orang. Membuat sesuatu yang diinginkan orang tetapi hanya dalam jumlah sedang adalah cara yang bagus untuk gagal dan tidak mengerti mengapa Anda gagal. Jadi, ini adalah dua pekerjaan. Sesuatu yang sering kami katakan di YC adalah lebih baik membangun sesuatu yang disukai oleh sejumlah kecil pengguna daripada sesuatu yang disukai oleh sejumlah besar pengguna. Tentu saja, akan lebih baik jika membangun sesuatu yang disukai oleh sejumlah kecil pengguna. Namun, peluang untuk melakukan itu untuk phase 1 jarang terjadi dan biasanya tidak tersedia bagi perusahaan rintisan. Jadi dalam praktiknya, Anda akhirnya memilih abu-abu atau oranye. Anda membuat sesuatu yang sedikit disukai banyak pengguna atau sesuatu yang sangat disukai oleh sejumlah kecil pengguna. Dan ini adalah saran yang sangat penting. Bangun sesuatu yang disukai oleh sejumlah kecil pengguna. Jauh lebih mudah untuk mengembangkan sesuatu yang disukai oleh sejumlah kecil orang menjadi sesuatu yang disukai banyak orang daripada sesuatu yang disukai banyak orang menjadi disukai banyak orang. Jika Anda melakukannya dengan benar, Anda dapat melakukan banyak kesalahan lainnya. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, Anda dapat melakukan semuanya dengan benar dan Anda mungkin akan tetap gagal. Jadi, ketika Anda memulai sebuah perusahaan rintisan, ini adalah satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan sampai berhasil. Oke, Tentu. Jadi, Anda punya pilihan dalam memulai bisnis rintisan. Hal terbaik dari semuanya adalah membangun produk yang sangat disukai banyak orang. Dalam praktiknya, Anda biasanya tidak dapat melakukan itu karena perusahaan besar. Jika ada peluang seperti itu, Google atau Facebook akan melakukannya. Jadi, ada batasan area di bawah kurva dari apa yang dapat Anda bangun. Dan Anda dapat membangun sesuatu yang sedikit disukai banyak pengguna atau Anda dapat membangun sesuatu yang sangat disukai sejumlah kecil pengguna. Dan jumlah total cinta itu sama. Ini hanya masalah bagaimana itu didistribusikan. Dan ada hukum kekekalan tentang seberapa banyak kebahagiaan yang dapat Anda berikan ke dunia dengan produk pertama dari sebuah perusahaan rintisan. Jadi, perusahaan rintisan selalu berjuang untuk menentukan mana di antara keduanya yang harus mereka pilih dan keduanya tampak setara, bukan? Karena area di bawah kurva itu sama. Namun, kami telah melihat ini berulang kali bahwa keduanya tidak sama dan jauh lebih mudah untuk berkembang. Setelah Anda memiliki sesuatu yang disukai sebagian orang, Anda dapat mengembangkannya menjadi sesuatu yang disukai banyak orang lainnya. Namun, jika Anda hanya mendapatkan ambivalensi atau semacam antusiasme yang lemah dan kemudian mencoba mengembangkannya, Anda tidak akan pernah bisa membuat banyak orang menyukainya. Jadi, sarannya adalah temukan sekelompok kecil pengguna dan buat mereka benar-benar menyukai apa yang Anda lakukan. Apakah itu masuk akal? Baiklah.
Dan salah satu cara untuk mengetahui kapan ini berhasil adalah Anda akan mendapatkan pertumbuhan dari mulut ke mulut. Jika Anda membuat sesuatu yang disukai orang akan memberitahu teman-teman mereka tentang hal itu. Ini juga berlaku untuk produk konsumen dan produk perusahaan. Ketika orang benar-benar menyukai sesuatu, mereka memberitahu teman-teman mereka tentang hal itu dan Anda akan melihat pertumbuhan organik. Jika Anda mendapati diri Anda berbicara tentang tidak apa-apa jika Anda tidak berkembang karena ada kemitraan besar yang akan datang menyelamatkan Anda atau sesuatu seperti itu hampir selalu merupakan tanda masalah yang nyata. Penjualan dan pemasaran sangat penting, dan kita akan membahasnya 2 kali nanti. Namun, jika Anda tidak memiliki pertumbuhan organik di awal, maka produk Anda mungkin belum cukup bagus. Produk yang hebat adalah rahasia untuk peretasan pertumbuhan jangka panjang. Anda harus melakukannya dengan benar sebelum mengkhawatirkan hal lainnya. Tidak mudah untuk menunda membuat produk yang hebat. Jika Anda mencoba membangun mesin pertumbuhan sebelum Anda memiliki produk yang sangat disukai sebagian orang, Anda hampir pasti akan membuang-buang waktu. Perusahaan yang sedang berkembang hampir selalu memiliki produk yang sangat bagus sehingga berkembang dari mulut ke mulut. Dalam jangka panjang, produk yang hebat akan menang. Jangan khawatir tentang pesaing Anda yang mengumpulkan banyak uang dan apa yang mungkin mereka lakukan di masa mendatang. Mereka mungkin memang tidak terlalu bagus. Sangat sedikit perusahaan rintisan yang mati karena persaingan. Sebagian besar mati karena mereka sendiri gagal membuat sesuatu yang disukai pengguna. Mereka menghabiskan waktu mereka untuk hal lain. Jadi, utamakan hal ini di atas segalanya. Saran lain untuk membuat sesuatu yang disukai pengguna. Mulailah dengan sesuatu yang sederhana. Jauh lebih mudah membuat produk yang hebat jika Anda memiliki sesuatu yang sederhana. Bahkan jika rencana akhir Anda sangat rumit, dan mudah-mudahan memang demikian, Anda hampir selalu dapat memulai dengan bagian masalah yang lebih kecil daripada apapun yang menurut Anda paling kecil, dan sulit untuk membangun produk yang hebat. Jadi, Anda ingin memulai dengan area permukaan sesedikit mungkin. Pikirkan tentang perusahaan yang benar-benar sukses dan apa yang mereka mulai. Pikirkan tentang produk yang benar-benar Anda sukai. Produk-produk tersebut umumnya sangat mudah digunakan dan terutama untuk mulai digunakan. Versi pertama Facebook sangat sederhana. Versi pertama Google hanyalah halaman web yang jelek dengan kotak teks dan 2 tombol, tetapi memberikan hasil terbaik. Dan itulah sebabnya pengguna menyukainya. iPhone jauh lebih mudah digunakan daripada ponsel pintar manapun yang pernah ada sebelumnya dan merupakan yang pertama yang sangat disukai orang. Alasan lain mengapa kesederhanaan itu bagus adalah karena ia memaksa Anda untuk melakukan satu hal dengan sangat baik dan Anda harus melakukannya untuk membuat sesuatu yang disukai orang. Kata fanatik muncul berulang kali ketika Anda mendengarkan para pendiri yang sukses berbicara tentang bagaimana mereka berpikir tentang produk mereka. Para pendiri berbicara tentang menjadi fanatik dalam cara mereka peduli terhadap kualitas detail-detail kecil. Fanatik dalam membuat salinan yang mereka gunakan untuk menjelaskan produk dengan tepat dan fanatik dalam cara mereka berpikir tentang dukungan pelanggan. Faktanya, satu hal yang berkorelasi dengan kesuksesan di antara perusahaan YC adalah para pendiri yang menghubungkan tugas pagar ke sistem tiket mereka. Jadi, bahkan jika pengguna mengirim email di tengah malam saat para pendiri sedang tidur, mereka tetap mendapat respons dalam waktu 1 jam. Perusahaan benar-benar melakukan ini di masa-masa awal. Para pendiri ini merasakan sakit fisik saat produknya jelek dan mereka ingin bangun dan memperbaikinya. Mereka tidak mengirimkan sampah dan jika mereka melakukannya, mereka memperbaikinya dengan sangat cepat. Dan itu pasti membutuhkan tingkat fanatisme tertentu untuk membangun produk yang hebat. Anda memerlukan beberapa pengguna untuk membantu siklus umpan balik. Namun, cara untuk mendapatkan pengguna tersebut adalah secara manual. Anda harus merekrut mereka secara manual. Jangan melakukan hal-hal seperti membeli iklan Google di masa-masa awal untuk mendapatkan pengguna awal. Anda tidak membutuhkan banyak. Anda hanya membutuhkan orang-orang yang akan memberi Anda umpan balik setiap hari dan akhirnya menyukai produk Anda. Jadi, daripada mencoba memasukkan mereka ke Google AdWords, cari saja beberapa orang di dunia yang akan menjadi pengguna yang baik. Rekrut mereka secara manual. Ben Silverman, ketika semua orang mengira Pinterest adalah lelucon, merekrut pengguna Pinterest awal dengan mengobrol dengan orang asing di kedai kopi. Dia benar-benar melakukannya. Dia hanya berjalan-jalan di Palo Alto dan berkata, "Maukah Anda menggunakan produk saya?" Dia juga biasa berkeliling toko Apple di Palo Alto dan dia ingin mengarahkan peramban ke beranda Pinterest dengan cepat sebelum mereka menangkapnya dan mengusirnya. Jadi, ketika orang-orang masuk ke sana, mereka seperti, "Oh, apa ini?" Ini adalah contoh penting dalam melakukan hal-hal yang tidak berskala. Jika Anda belum membaca esai Paul Graham tentang topik itu, Anda pasti harus melakukannya. Jadi, dapatkan pengguna secara manual dan ingat bahwa tujuannya adalah membuat sekelompok kecil dari mereka menyukai Anda. Pahami kelompok itu dengan sangat baik. Dekati mereka. Dengarkan mereka dan Anda hampir selalu akan mengetahui bahwa mereka sangat bersedia memberi Anda umpan balik. Bahkan jika Anda membangun produk untuk diri Anda sendiri, dengarkan pengguna luar dan mereka akan memberitahu Anda cara membuat produk yang akan mereka bayar. Lakukan apapun yang Anda perlukan untuk membuat mereka menyukai Anda. Buat mereka menyukai apa yang Anda lakukan, karena mereka juga akan menjadi pendukung yang membantu Anda mendapatkan pengguna berikutnya. Anda ingin membangun mesin di perusahaan yang mengubah umpan balik dari pengguna menjadi keputusan produk. Kemudian, sampaikan kembali kepada pengguna dan ulangi. Tanyakan kepada mereka apa yang mereka suka dan apa yang tidak mereka suka dan lihat mereka menggunakannya. Tanyakan kepada mereka apa yang mereka bayar. Tanyakan kepada mereka apakah mereka akan benar-benar kecewa jika perusahaan Anda tutup. Tanyakan kepada mereka apa yang akan membuat mereka merekomendasikan produk tersebut kepada teman-teman mereka dan tanyakan kepada mereka apakah mereka sudah merekomendasikannya kepada siapapun.
Anda harus membuat lingkaran umpan balik ini seketat mungkin. Jika produk Anda menjadi 10% lebih baik setiap minggu, itu akan berkembang dengan sangat cepat. Salah satu keuntungan besar dari memulai perusahaan rintisan perangkat lunak adalah betapa singkatnya Anda dapat membuat lingkaran umpan balik. Itu dapat diukur dalam hitungan jam dan perusahaan terbaik biasanya memiliki lingkaran umpan balik yang paling ketat. Anda harus mencoba untuk terus melakukan ini sepanjang hidup perusahaan Anda, tetapi ini sangat penting di masa-masa awal. Kabar baiknya adalah semua ini bisa dilakukan. Memang sulit, butuh banyak usaha, tetapi tidak ada keajaiban, rencananya setidaknya mudah dan Anda akhirnya akan mendapatkan produk yang hebat. Pendiri yang hebat tidak menempatkan siapapun di antara mereka dan pengguna mereka. Pendiri perusahaan-perusahaan ini melakukan hal-hal seperti penjualan dan dukungan pelanggan sendiri di masa-masa awal. Sangat penting untuk menanamkan lingkaran ini dalam budaya. Faktanya, masalah khusus yang selalu kami lihat di perusahaan rintisan Stanford karena suatu alasan adalah para mahasiswa mencoba dan langsung merekrut orang-orang penjualan dan dukungan pelanggan. Dan Anda harus melakukannya sendiri. Itulah satu-satunya cara. Anda benar-benar perlu menggunakan metrik untuk menjaga kejujuran Anda dalam hal ini. Memang benar bahwa perusahaan akan membangun apapun yang diputuskan oleh CEO untuk diukur. Jika Anda membangun layanan internet, abaikan hal-hal seperti total pendaftaran. Jangan bicarakan hal itu, jangan biarkan siapapun di perusahaan membicarakannya. Dan lihat pertumbuhan pengguna aktif, tingkat aktivitas, retensi kelompok, pendapatan, skor promotor bersih, hal-hal yang penting ini. Lalu, jujurlah sejujurnya jika mereka tidak menuju ke arah yang benar. Perusahaan rintisan hidup dari pertumbuhan. Itu adalah indikator produk yang hebat. Jadi, ini merangkum ikhtisar tentang membangun produk yang hebat. Saya ingin menekankan lagi bahwa jika Anda tidak melakukannya dengan benar, tidak ada hal lain yang kita bicarakan di kelas ini yang akan berarti. Anda pada dasarnya dapat mengabaikan semua hal lain yang kita bicarakan sampai ini berfungsi dengan baik. Sisi positifnya, ini adalah salah satu bagian paling menyenangkan dalam membangun perusahaan rintisan. Jadi, saya akan berhenti sejenak di sini. Saya akan melanjutkannya dengan sisa materi ini pada hari Kamis. Dan sekarang, kita akan meminta Dustin berbicara tentang mengapa Anda harus memulai perusahaan rintisan. Terima kasih sudah datang, Dustin. Tentu. Tapi ya, jadi Sam meminta saya untuk berbicara tentang mengapa Anda harus memulai perusahaan rintisan. Ada banyak alasan yang mungkin Anda miliki. Ada banyak alasan umum yang sering saya dengar tentang alasan Anda memulai sebuah perusahaan rintisan. Penting untuk mengetahui alasan Anda karena beberapa alasan hanya masuk akal dalam konteks tertentu. Beberapa alasan malah akan menyesatkan Anda. Anda mungkin telah disesatkan oleh cara Hollywood atau pers meromantisasi kewirausahaan. Jadi, saya ingin mencoba menjelaskan beberapa kemungkinan kekeliruan tersebut sehingga Anda dapat membuat keputusan dengan jelas. Lalu, saya akan membahas alasan yang paling saya sukai untuk benar-benar memulai sebuah perusahaan rintisan. Alasan ini sangat terkait dengan apa yang baru saja Sam bicarakan. Namun, yang mengejutkan, saya rasa itu bukan alasan yang paling umum. Biasanya, orang memiliki salah satu dari alasan ini. Atau mereka hanya ingin memulai, Anda tahu, memulai perusahaan hanya demi memulai perusahaan. Jadi, 4 alasan umum untuk menyebutkannya adalah glamor. Nah, Anda tahu Anda akan menjadi bos, Anda akan memiliki fleksibilitas terutama dalam hal jadwal, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk memberikan dampak yang lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang mungkin Anda dapatkan dengan bergabung dengan perusahaan tahap selanjutnya. Jadi, oke, Anda mungkin cukup familiar dengan konsep ini. Ketika saya menulis Medium Post, yang banyak dari Anda baca setahun yang lalu, saya merasa cerita di media sedikit tidak seimbang. Kewirausahaan menjadi sedikit diromantisasi. Film The Social Network yang dirilis memiliki banyak aspek buruk tentang bagaimana menjadi seorang wirausahawan. Tetapi yang terpenting, film tersebut menggambarkan banyak pesta dan Anda berpindah dari satu wawasan cemerlang ke wawasan cemerlang lainnya. Dan benar-benar membuatnya tampak seperti hal yang sangat keren untuk dilakukan. Dan menurut saya, kenyataannya tidak begitu glamor. Ada sisi buruknya menjadi seorang wirausahawan. Dan yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya Anda lakukan adalah menghabiskan banyak waktu untuk bekerja keras. Sam menyebutkan ini, tetapi pada dasarnya Anda hanya duduk di meja, menundukkan kepala, fokus, menjawab email dukungan pelanggan, melakukan penjualan, mencari tahu masalah teknik yang sulit. Jadi, sangat penting bagi Anda untuk melakukannya dengan mata terbuka lebar. Dan itu juga sangat membuat stres. Ini telah menjadi topik populer di media akhir-akhir ini. The Economist benar-benar menerbitkan sebuah cerita minggu lalu yang disebut Entrepreneurs Anonymous dan menunjukkan seorang pendiri bersembunyi di bawah mejanya. Dan berbicara tentang depresi pendiri. Jadi, ini seperti hal yang sangat nyata. Seperti yang Anda tahu, mari kita hadapi kenyataan. Jika Anda memulai sebuah perusahaan, itu akan sangat sulit. Mengapa itu sangat membuat stres? Jadi, ada beberapa alasan. Salah satunya adalah Anda memiliki banyak tanggung jawab. Jadi, orang-orang yang berkarir di bidang apapun memiliki rasa takut gagal. Itu seperti bagian dominan dari psikologi. Namun, ketika Anda seorang wirausahawan, Anda memiliki rasa takut gagal untuk diri sendiri dan semua orang yang memutuskan untuk mengikuti Anda. Itu sangat menegangkan. Dalam beberapa kasus, orang-orang ini bergantung pada Anda untuk penghidupan mereka. Bahkan ketika itu tidak benar, mereka telah memutuskan untuk mengabdikan tahun-tahun terbaik dalam hidup mereka untuk mengikuti Anda. Jadi, Anda bertanggung jawab atas biaya peluang dari waktu mereka. Itu masalah besar.
Anda selalu siap sedia jika terjadi sesuatu. Mungkin tidak selalu pada pukul 3 pagi, tetapi untuk beberapa perusahaan rintisan itu benar. Namun, jika terjadi sesuatu yang penting, Anda akan menghadapinya. Itulah akhir ceritanya. Tidak masalah jika Anda sedang berlibur, tidak masalah jika itu akhir pekan. Anda harus selalu waspada dan selalu berada di tempat yang secara mental siap menghadapi hal-hal tersebut. Dan contoh khusus dari hal tersebut adalah penggalangan dana. Jadi, adegan dari jejaring sosial, ini adalah kami yang berpesta dan bekerja di waktu yang sama dan seseorang menyemprotkan sampahnya kemana-mana. Jadi, jejaring sosial menghabiskan banyak waktu untuk menggambarkan adegan-adegan ini. Mark tidak ada di adegan itu. Hal lain yang mereka lakukan adalah menggambarkannya sebagai orang yang sangat menyebalkan. Komputer ini. Ya, Oke. Jadi, ini adalah adegan sebenarnya dari, lihat, saya akan menggesernya sedikit. Oh, tidak, ini akan berhasil, ini akan berhasil, ini akan... berhasil. Oke, di PDF juga. Oke. Oke, keren. Ini adalah adegan sebenarnya dari Palo Alto. Dia menghabiskan banyak waktu di mejanya dengan kepala tertunduk. Mark terkadang masih agak menyebalkan, tapi dengan cara yang lebih menyenangkan dan menyenangkan, bukan dengan cara yang sosiopat dan suka mencemooh. Jadi, ini dia seperti memberi sinyal niatnya untuk, Anda tahu, hanya fokus dan terus bekerja, bukan bersosialisasi. Jadi, ada juga adegan yang menunjukkan momen wawasan yang cemerlang. Itu seperti langsung dari pikiran yang indah. Pada dasarnya, benar-benar mencuri adegan itu. Jadi, mereka suka menggambarkannya seperti Anda hanya seperti melompat dari satu momen ke momen lainnya dengan seperti berpesta di antaranya. Tapi sebenarnya, kami hanya berada di meja itu sepanjang waktu. Jadi, menariknya, jika Anda membandingkan ini dengan foto lainnya, Mark berada di posisi yang sama persis, tetapi dia mengenakan pakaian yang berbeda. Ini jelas hari yang berbeda. Keren sekali. Jadi, seperti itulah sebenarnya secara langsung. Dan saya baru saja membahas poin ini di sini. Ini adalah artikel ekonom yang saya bicarakan beberapa detik yang lalu. Nah, jadi bentuk lain dari stres adalah seperti perhatian media yang tidak diinginkan. Nah, jadi bagian dari hal yang glamor, terkadang Anda mendapat perhatian media yang positif. Senang rasanya menjadi sampul majalah Time dan menjadi orang terbaik tahun ini. Mungkin agak kurang menyenangkan menjadi sampul majalah People dengan salah satu foto pernikahan Anda. Tergantung siapa Anda. Beberapa orang mungkin menyukainya. Saya sangat membencinya. Tapi, ketika Valley Walk menganalisis ceramah Anda dan mencaci maki Anda tentu tidak menginginkannya. Tidak ada yang menginginkan itu. Dan satu hal yang hampir tidak pernah saya dengar orang bicarakan adalah Anda lebih berkomitmen. Jadi, jika Anda seorang karyawan perusahaan rintisan, dan Anda tahu keadaan sedang penuh tekanan, tidak berjalan dengan baik, Anda tidak bahagia, Anda bisa pergi begitu saja. Sebagai seorang pendiri, Anda bisa pergi, tetapi itu sangat tidak keren. Itu akan menjadi noda hitam bagi karir Anda selanjutnya. Nah, jadi Anda benar-benar berkomitmen? Anda tahu, selama 10 tahun jika berjalan dengan baik. Mungkin lebih seperti 5 tahun jika tidak berjalan dengan baik. Jadi 3 tahun untuk mengetahui bahwa itu tidak berjalan dengan baik. Dan kemudian jika Anda menemukan kecocokan yang bagus untuk perusahaan Anda, 2 tahun lagi di perusahaan yang mengakuisisi. Dan jika Anda keluar sebelum itu, sekali lagi, itu tidak hanya akan merugikan diri Anda secara finansial, itu akan merugikan semua karyawan Anda. Jadi Anda tidak akan melakukannya. Jadi jika Anda beruntung dan Anda memiliki ide startup yang buruk, Anda akan gagal dengan cepat. Tetapi sebagian besar waktu tidak seperti itu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Jadi, dan saya harus mengatakan bahwa saya mengalami banyak tekanan dalam hidup saya sendiri, terutama di tahun-tahun awal Facebook. Anda tahu, saya menjadi sangat tidak sehat. Saya tidak berolahraga, saya benar-benar merasa sangat cemas di punggung saya hampir setiap 6 bulan ketika saya berusia 21, 22 tahun, yang mana itu cukup gila. Jadi, jika Anda memulai sebuah perusahaan, Anda harus menyadari bahwa Anda harus menghadapinya dan Anda harus benar-benar mengelolanya. Itu sebenarnya seperti salah satu tanggung jawab utama Anda. Ben Horowitz suka mengatakan bahwa peran utama seorang CEO adalah mengelola psikologi Anda sendiri. Itu benar sekali. Pastikan Anda melakukannya. Jadi, alasan lainnya adalah orang-orang, terutama jika mereka sudah pernah bekerja di perusahaan lain, cenderung mengembangkan narasi seperti orang-orang yang menjalankan perusahaan ini adalah orang-orang bodoh. Mereka membuat semua keputusan bodoh ini. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan cara-cara bodoh ini. Saya akan memulai sebuah perusahaan dan saya akan melakukannya dengan lebih baik. Saya akan menetapkan semua aturan. Itu ide yang cukup menarik, sangat masuk akal. Baiklah, jika Anda telah membaca postingan Medium saya, Anda tahu ini akan segera hadir. Saya akan memberi Anda waktu sebentar untuk membaca kutipan ini. Keren. Jadi, ini benar-benar beresonansi dengan saya. Satu hal yang ingin saya sampaikan adalah, Anda tahu, kenyataan dari keputusan-keputusan ini cukup bernuansa. Orang-orang yang Anda pikir bodoh mungkin tidak bodoh. Mereka mungkin hanya memiliki keputusan-keputusan yang sangat sulit di depan mereka dan orang-orang menarik mereka ke berbagai arah. Jadi, hal yang paling umum yang harus saya habiskan waktu dan fokuskan energi saya sebagai seorang CEO adalah masalah-masalah yang orang lain bawa kepada saya, prioritas-prioritas lain yang dibuat orang.
Biasanya dalam bentuk konflik, orang-orang ingin pergi ke arah yang berbeda atau pelanggan menginginkan hal-hal yang berbeda dan saya mungkin punya pendapat sendiri tentang itu. Namun, sebenarnya permainan yang saya mainkan adalah siapa yang paling tidak saya kecewakan. Dan seperti mencoba menavigasi semua situasi sulit ini. Nah, dan bahkan dalam keseharian, saya mungkin datang pada hari Senin dan memiliki semua rencana besar tentang bagaimana saya akan meningkatkan perusahaan, apa yang akan saya lakukan untuk waktu saya. Namun, jika ada karyawan penting yang mengancam untuk berhenti, itulah yang akan saya lakukan untuk waktu saya. Itulah prioritas utama saya. Jadi, bagian dari Anda sebagai bos adalah Anda memiliki fleksibilitas. Anda memiliki kendali atas jadwal Anda sendiri. Ini adalah ide yang sangat menarik. Jadi, inilah kenyataannya, kutipan Phil Liffen lainnya. Jadi, ini benar-benar beresonansi dengan saya juga. Dan beberapa alasannya, sekali lagi, Anda selalu siap sedia, jadi mungkin Anda tidak berniat untuk bekerja di semua bagian hari, tetapi Anda mungkin tidak dapat mengendalikan bagian mana. Anda adalah panutan, ini sangat penting. Jadi, jika Anda seorang karyawan sebuah perusahaan, Anda mungkin mengalami beberapa minggu yang baik, Anda mungkin mengalami beberapa minggu yang buruk, beberapa minggu ketika Anda merasa lesu, mungkin Anda ingin mengambil cuti beberapa hari ekstra. Itu sangat buruk jika Anda seorang pengusaha. Tim Anda akan benar-benar memberi sinyal tentang apa yang Anda bawa ke meja. Jadi, jika Anda mengendurkan semangat, mereka juga akan melakukannya. Dan Anda selalu bekerja. Jadi jika Anda benar-benar bersemangat tentang sebuah ide, itu akan menarik Anda untuk terus mengerjakannya. Jika Anda bekerja dengan investor hebat, Anda bekerja dengan mitra hebat, mereka akan ingin bekerja sangat keras. Mereka akan ingin Anda bekerja sangat keras. Dan sekali lagi, Anda akan ingin bekerja sangat keras. Jadi, beberapa perusahaan suka bercerita tentang Anda dapat memiliki kue dan memakannya juga. Anda dapat memiliki minggu kerja 4 hari. Mungkin jika Anda adalah tim Ferris, mungkin Anda bisa bekerja 12 jam seminggu. Ide yang sangat menarik, dan itu berhasil dalam contoh tertentu, yaitu jika Anda ingin benar-benar memiliki bisnis kecil atau mengejar pasar khusus, maka Anda adalah pengusaha bisnis kecil. Itu sangat masuk akal. Namun, begitu Anda berhasil melewati 2 atau 3 orang, Anda benar-benar perlu meningkatkannya dan berkomitmen penuh waktu. Keren! Jadi, ini yang terpenting. Ini yang paling sering saya dengar, terutama seperti kandidat yang melamar ke sauna. Mereka memberitahu saya, Anda tahu, saya sangat ingin bekerja di perusahaan yang jauh lebih kecil atau memulai perusahaan saya sendiri karena, dengan begitu, saya memiliki bagian yang jauh lebih besar. Saya akan memiliki dampak yang jauh lebih besar pada kinerja perusahaan itu. Dan saya akan memiliki lebih banyak ekuitas, jadi saya juga akan menghasilkan lebih banyak uang. Jadi, mari kita periksa kapan ini mungkin benar. Jadi, saya akan menjelaskan tabel-tabel ini. Mereka sedikit rumit, tapi mari kita fokus ke sisi kiri terlebih dahulu. Jadi, ini hanya menjelaskan Dropbox dan Facebook. Ini adalah valuasi mereka saat ini. Dan ini adalah jumlah uang yang mungkin Anda hasilkan sebagai karyawan nomor 100 yang masuk ke perusahaan-perusahaan ini. Terutama jika Anda seorang ahli, insinyur yang relatif berpengalaman, seperti Anda memiliki pengalaman industri selama 5 tahun, Anda kemungkinan besar akan mendapatkan tawaran sekitar 10 basis poin. Jadi, jika Anda bergabung dengan Dropbox beberapa tahun yang lalu, keuntungan yang sudah Anda dapatkan adalah sekitar 10 juta. Ada lebih banyak pertumbuhan dari sana jika Anda keluar dari perusahaan. Jika Anda bergabung dengan Facebook beberapa tahun setelah berdiri, Anda menghasilkan 200 juta dolar. Ini adalah angka yang sangat besar. Dan jika Anda, bahkan jika Anda bergabung dengan Facebook sebagai karyawan nomor 10.000, jadi Anda bergabung pada tahun 2009, Anda masih menghasilkan 20 juta dolar. Itu angka yang sangat besar. Nah, begitulah seharusnya Anda melakukan tolok ukur saat memikirkan apa yang mungkin saya hasilkan sebagai seorang wirausahawan. Jadi, mari kita beralih ke tabel di sebelah kanan. Ini adalah 2 perusahaan teoretis yang mungkin bisa Anda mulai. Jadi, Uber untuk penitipan hewan peliharaan, ide yang cukup bagus. Kalau Anda benar-benar cocok untuk ini, Anda mungkin punya peluang bagus untuk membangun perusahaan senilai 100 juta dolar. Lalu, bagian Anda di perusahaan itu kemungkinan besar sekitar 10%. Ini tentu berfluktuasi, beberapa pendiri punya lebih banyak dari ini. Beberapa punya lebih sedikit, namun, setelah beberapa putaran pengenceran, beberapa putaran pembuatan tabel opsi, kemungkinan besar Anda akan berakhir di sini. Kalau Anda punya lebih dari ini, saya sarankan postingan saham tentang pembagian ekuitas antara pendiri dan karyawan. Anda mungkin harus memberikan lebih banyak. Nah, dan kemudian, jadi pada dasarnya, jika Anda sangat yakin untuk membangun bisnis senilai dolar 000 juta ini, yang merupakan permintaan besar, seharusnya Anda lebih yakin pada Facebook di tahun 2009 atau Dropbox di tahun 2014 daripada, untuk perusahaan rintisan yang bahkan belum ada, maka ini layak dilakukan. Jadi, jika Anda memiliki ide senilai 100 juta dolar dan Anda cukup yakin dapat menjalankannya, saya akan mempertimbangkannya. Jika Anda pikir Anda adalah pengusaha yang tepat untuk membangun Uber untuk perjalanan luar angkasa, itu ide yang sangat bagus. Ide senilai 2 miliar dolar. Anda sebenarnya akan mendapatkan keuntungan yang cukup bagus untuk itu, Anda harus melakukannya. Ini juga hanya bernilai setelah 4 tahun. Dan ide ini mungkin akan bertahan. Jadi, kejarlah itu. Jika Anda berpikir untuk membangunnya, Anda mungkin seharusnya tidak mengikuti kelas ini sekarang. Harusnya langsung saja membangun perusahaan itu.
Nah, jadi mengapa imbalan finansial dan dampak ini? Saya rasa imbalan finansial sangat berkorelasi dengan dampak yang Anda berikan pada dunia. Kalau Anda tidak percaya, mari kita bahas beberapa contoh spesifik dan tidak perlu memikirkan ekuitas sama sekali. Jadi, mengapa bergabung dengan perusahaan Let's Stage benar-benar memberi Anda banyak dampak? Anda mendapatkan pengganda kekuatan ini. Mereka memiliki basis pengguna yang sangat besar. Jika itu Facebook, jumlahnya 1 miliar pengguna, atau jika itu Google, jumlahnya 1 miliar pengguna. Mereka memiliki infrastruktur yang sudah ada yang dapat Anda bangun. Itu juga semakin berlaku untuk perusahaan rintisan baru berkat AWS dan semua penyedia layanan independen yang luar biasa ini. Namun, Anda biasanya mendapatkan beberapa teknologi milik sendiri dan semuanya dikelola untuk Anda. Itu tempat yang sangat bagus untuk memulai. Anda dapat bekerja dengan tim dan mereka akan membantu Anda memanfaatkan ide Anda menjadi sesuatu yang hebat. Jadi, beberapa contoh spesifik, Brad Taylor menjadi karyawan sekitar atau masuk ke Google sekitar sebagai karyawan nomor 1500. Dan dia menemukan Google Maps. Ini adalah produk yang mungkin kalian gunakan setiap hari. Saya menggunakannya untuk sampai ke sini. Dan itu digunakan oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Tidak perlu memulai perusahaan untuk melakukan itu. Kebetulan mendapat imbalan finansial yang besar. Tetapi intinya adalah Anda memiliki dampak yang besar. Salah satu pendiri saya, Justin Rosenstein, bergabung dengan Google beberapa saat setelah Brad. Dia adalah PM di sana. Dan hanya sebagai proyek sampingan, dia akhirnya membuat prototipe obrolan, yang dulunya merupakan aplikasi mandiri yang terintegrasi ke Gmail seperti yang Anda lihat di kanan atas sana. Dan sebelum dia melakukan itu, orang-orang bahkan tidak berpikir Anda dapat melakukan obrolan melalui Ajax atau obrolan di browser sama sekali. Dan dia hanya seperti mendemonstrasikannya dan menunjukkannya kepada timnya dan kemudian mereka mewujudkannya. Dan sekali lagi, ini mungkin produk yang kebanyakan dari Anda gunakan mungkin setiap hari. Dan mungkin yang lebih mengesankan, tak lama setelah itu, GR keluar. Ia menjadi karyawan ke-250 di Facebook. Dan ia memimpin proyek hackathon bersama dengan orang-orang seperti Andrew Bosworth dan Leo Pearlman untuk membuat tombol like. Jadi ini adalah salah satu elemen paling populer dimanapun di web. Benar-benar mengubah cara orang menggunakannya. Dan sekali lagi tidak perlu memulai perusahaan untuk melakukannya dan hampir pasti akan gagal jika ia mencobanya karena ia benar-benar membutuhkan distribusi Facebook agar bisa berfungsi. Jadi penting untuk mengingat konteks untuk jenis perusahaan apa yang ingin Anda mulai dan di mana Anda benar-benar dapat mewujudkannya. Jadi apa alasan terbaiknya? Jadi Sam sudah membicarakan ini sedikit, tetapi pada dasarnya Anda tidak bisa tidak melakukannya. Anda sangat bersemangat dengan ide ini, Anda orang yang tepat untuk melakukannya. Anda harus mewujudkannya. Jadi bagaimana ini bisa terjadi? Oke, jadi kita hampir sampai di akhir. Apakah saya kehabisan waktu? Bagus, sempurna. Oke. Ini seperti permainan kata, Anda tidak bisa tidak melakukannya dengan dua cara. Pertama, Anda sangat bersemangat tentang hal itu sehingga Anda merasa harus melakukannya. Anda akan tetap melakukannya. Oke, dan ini sangat penting karena Anda akan membutuhkan semangat itu untuk melewati semua bagian sulit menjadi seorang wirausahawan yang telah kita bicarakan sebelumnya. Oke, Anda juga akan membutuhkannya untuk merekrut secara efektif. Kandidat dapat mencium ketika Anda tidak memiliki semangat. Oke, dan ada cukup banyak wirausahawan di luar sana yang memiliki semangat sehingga mereka mungkin juga bekerja untuk salah satu dari mereka. Oke, jadi ini seperti taruhan untuk menjadi seorang wirausahawan. Oke, alam bawah sadar Anda juga dapat mengetahui kapan Anda tidak memiliki semangat dan itu akan menjadi masalah besar. Oke, dan cara lain untuk menafsirkan ini adalah dunia membutuhkan Anda untuk melakukannya. Oke, jadi ini semacam validasi bahwa ide itu penting. Itu akan membuat dunia menjadi lebih baik, jadi dunia membutuhkannya. Kalau bukan itu yang dibutuhkan dunia, lakukanlah sesuatu yang dibutuhkan dunia. Waktu Anda sangat berharga, ada banyak ide bagus di luar sana. Mungkin itu bukan ide Anda sendiri, mungkin itu perusahaan yang sudah ada. Tetapi Anda sebaiknya mengerjakan sesuatu yang bagus. Lalu, cara kedua untuk menafsirkan ini adalah dunia membutuhkan Anda untuk melakukannya. Anda sebenarnya cocok untuk masalah ini dalam beberapa hal. Kalau ini tidak benar, itu mungkin pertanda bahwa waktu Anda lebih baik dihabiskan di tempat lain. Tapi skenario terbaiknya, jika ini tidak benar, Anda akan kalah bersaing dengan tim yang benar dan Anda hanya akan mendapatkan hasil yang kurang optimal bagi dunia yang tidak terasa baik. Nah, jadi, mengingat kembali pengalaman saya sendiri, di ASA, Anda tahu, Justin dan saya adalah pengusaha yang enggan. Sebelum kami mendirikan ASA, jadi kami bekerja di Facebook. Kami sudah mengerjakan masalah besar. Pada dasarnya, kami bekerja sepanjang hari untuk proyek-proyek rutin kami, lalu di malam hari kami terus mengerjakan pengelola tugas internal yang digunakan secara internal di perusahaan. Itu karena kami sangat bersemangat dengan ide tersebut, ide itu sangat berharga sehingga kami tidak bisa melakukan hal lain. Pada titik tertentu, kami harus melakukan percakapan yang sulit seperti, oke, apa artinya jika kami tidak benar-benar memulai perusahaan ini? Kami cukup yakin bahwa perusahaan ini akan sangat berharga bagi dunia. Kami juga cukup yakin tidak ada orang lain yang akan membangunnya. Masalahnya sudah ada sejak lama dan kami terus melihat solusi bertahap untuk itu. Jadi, jika kami tidak memilih yang menurut kami terbaik, kami pikir akan ada banyak nilai yang tersisa.
Ya, jadi kami tidak bisa berhenti mengerjakannya. Idenya benar-benar seperti keluar dari dada kami, seperti memaksakan diri ke dunia. Saya rasa itulah perasaan yang seharusnya Anda cari saat memulai perusahaan. Itulah cara Anda tahu bahwa Anda memiliki ide yang tepat. Saya akan berhenti di sini. Saya akan mencantumkan beberapa buku yang direkomendasikan di sini, tetapi kami akan menarasikan semuanya. Mungkin itu akhir dari kelas. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Dustin bisa menunggu beberapa menit jika Anda punya pertanyaan untuknya. Sampai jumpa hari Kamis. Terima kasih. Before I jump into today's lecture, I wanted to answer a few questions. People emailed me saying they had questions about the last lecture they ran out of time for. So if you have a question about what we covered last time, I'm welcome to answer it now, starting with you. It should be on. Can you not hear me? No? Maybe you can ask them to turn it on. Hopefully it'll come on. Anybody else? Yes. So